Kami sampaikan selamat datang kepada Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Halim Iskandar MPD beserta jajarannya di Desa Merjoyu, Kecamatan Rumahan, Kabupaten Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama anggota DPRD Kabupaten Kediri dari pelosok Klaten dan dari Kepung, Ibu Haja Bunyana dan Ibu Ida Arif. Makasih Bu. Pak Camat, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari PKB, Pak Erjik. Mana tadi Pak Erjik, saya lihat. Makasih Pak Erjik. Pak Kades Mojoayu Pelemahan, Nuturun Pak Kades. Para kepala desa dan perangkat desa, para direktur BUM desa dan perangkat desa, para pendamping desa yang saya banggakan. Ini anak kandung Kementerian Desa. Kenapa sih pendamping dikatakan anak kandung Kementerian Desa? Karena pilar Kementerian Desa itu ada 3. 1 menteri, 2 birokrasi, dan yang ketiga adalah pendamping desa. Jadi kedudukan pendamping desa itu setara dengan menteri, setara dengan birokrasi. Kedudukannya aja. Perwakilan dari BRI, mana dari yang BRI? Terima kasih. Briling tanggal 28, 29, 30 Oktober saya melaksanakan BIMTEK untuk DPRD se-Indonesia. Itu juga kerjasama dengan Briling karena seluruh kartu identitas peserta kita berikan e-money dengan atribut Briling. Nah, ternyata di sini juga ketemu Briling. Terima kasih. Pak Sentok yang saya banggakan, Ketua DPC PKB Kabupaten Kediri. Saya turun mobil langsung diprotes. Kok pakai sarung? Loh, emang kenapa? Dan nanti kan kedangdutan. Loh, emang santri gak boleh dangdutan? Ini masalahnya santri telat ya itu. Jadi santri itu yang ngopi, yang ngaji, yang dangdutan, yang jogetan, itu santri. Jadi jangan dikira terus santri itu merusuh, gak dangdutan, ya rugi dari santri. Nah, jadi definisi santri yang salah itu harus diluruskan. Ya maklum lah, Pak Sentot itu santri anyaran. Nah, setelah saya bilangin tuh, emang santri gak boleh dangdutan. Oh mantan gitu, ya oleh lah. Mungkin pun yang nonton terus apa? Pun suwi-suwi loh ya. Maksudnya setelah dangdutan. Mertu asli nih. Wakil Bupati yang saya banggakan, terima kasih atas kehadirannya dan seluruh Bapak Ibu yang hadir. Pertama saya bersyukur pada sore hari ini bisa bersilaturahim. Jadi hari ini nasib saya sama dengan 2 hari yang lalu. Bedanya kalau 2 hari yang lalu itu di Kepulauan Halmahera itu berangkat jam 6 pagi
sampai hotel kembali jam 10 malam. Nah hari ini juga sama kira-kira. Tadi saya jam setengah 6 sudah berangkat dari Wonosari sampai di sini, dan bayangan saya nanti baru jam 10 malam atau jam 9 sampai di Batu, karena besok pagi saya ada acara di kota Batu. Betul nopo-nopo, yang penting diparingi sehat. Amin. Tadi saya pagi acara apel dan pemberangkatan kirap Panji-Panji NU di Pacitan dengan 70 kafilah dengan peserta kurang lebih 7.500 peserta, padahal cuma 2 kecamatan itu pesertanya 7.500. Memang luar biasa hari santri ini, makanya saya pakai sarung. Kemudian habis itu meresmikan BUMDes di kota Pacitan bersama Bupati, saya juga pakai sarung. Nah, masuk yang Kediri ganti celana, kan tidak pantas. Di Pacitan aja pakai sarung, bareng Bupati juga pakai sarung, malah suguhannya gendingan. Kalau di sini nggak ada suguhannya apa-apa ya. Gendingan nggak ono, elektron nggak ono. Masuk awan-awan sholawatan. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi itu ceritanya kenapa saya kemudian pakai sarung. Jadi mohon maaf Pak Sentot, itulah sejarahnya. Jadi jangan kaget, jangan protes. Santri itu ya ngaji, ya ngopi, ya dangdutan, ya joget. Itu santri. Ya gendingan, ya nonton wayang. Tanggal 3 malam 4 Desember saya wayangan di kantor Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Juga rangkaian Hari Santri. Hari Santri wayangan nggak apa-apa Pak Sentot. Masa kaget menonton dangdut sarungan oleh bingung nggak karuan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya bersyukur hari ini saya menemukan salah satu prototipe pengembangan BUMDes. Jadi banyak sekali prototipe pengembangan BUMDes. Ini menurut saya sebagai salah satu prototipe pengembangan BUMDes yang dikembangkan oleh Pak Kades Mojo Ayu ini. Periode pertama, ya Pak Kades ya. Periode pertama itu kayak begini, apalagi nanti periode kedua dan periode ketiga. Iki izin masa baktinya 6 tahun. Coba dari 9 tahun kata-kata. Karena kita lagi berjuang ini supaya masa bakti kepala desa 9 tahun, masa bakti pendamping desa seumur hidup. Dan nyatanya sampai sekarang perjalanannya begitu kan. Saya cek nggak ada pendamping desa diberhentikan kecuali mengundurkan diri, yang kedua meninggal. Itu berarti yang seumur hidup. Kenapa saya katakan ini sebagai sebuah prototipe baru? Beberapa permasalahan hubungan sinergitas antara dunia industri dengan desa itu masih butuh penanganan serius. Makanya saya terus bersinergi dengan Kementerian Perindustrian, bersinergi dengan Kementerian ESDM. Karena apa? Karena saya kepingin di setiap ada perusahaan dimanapun berada, maka harus berdampak pada desa, dan tentu dampak pada desa itu harus melalui BUMDes. Nah hari ini di Mojo Ayu saya menemukan prototipe baru kerjasama dengan perusahaan pengadaan lahan parkir, fasilitasi lahan parkir. Kalau di di Prambanan itu pendampingan oleh perusahaan juga, BUMDesnya maju banget. Ini juga kelihatannya pasti akan maju karena bersinergi dengan perusahaan. Nah kalau seluruh perusahaan yang berlokasi di desa kemudian berdampak pada ekonomi warga masyarakat melalui BUMDesa, itu adalah salah satu upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional level desa, sekaligus untuk peningkatan kesejahteraan warga masyarakat desa.
Nah, padahal Bapak Ibu sekalian, 91% wilayah di Indonesia itu ada di desa. Jadi kalau kemudian semua perusahaan bersinergi dengan desa melalui BUMDes, itu saya yakin akan banyak sekali desa-desa yang akan menjadi lebih maju dan lebih makmur. Karena apa? 91% kewilayahan di Indonesia itu ada di kota. Itu berarti apa? Perusahaan-perusahaan di Indonesia itu terbanyak itu pasti lokasinya juga di desa. Oleh karena itu terima kasih pada Pak Kepala Desa Mojo Ayu. Saya itu kalau ada ayunya itu jadi susah menghafal. Ada ayunya itu jadi sudah susah menghafal. Nah, mudah-mudahan prototipe ini bisa saya kembangkan, saya tularkan ke desa-desa lain, dan nanti saya omongkan pengalaman saya di Desa Mojo Ayu, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Ada model usaha fasilitasi lahan parkir kerjasama antara Desa, perusahaan, dan Briling. Nah, terima kasih BRI, terima kasih perusahaan, terima kasih Pak Kades, pengelola BUMDes, dan seluruh warga masyarakat Mojo Ayu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua yang perlu saya ingatkan pada Pak Kades dan pengelola BUMDes, bahwa kehadiran badan usaha milik desa sebesar-besarnya harus untuk kesejahteraan warga masyarakat desa. Ini penting dan terus saya omongkan di mana-mana. Jangan sampai keplecok, apa bahasa Kediri keplecok itu? Keplecok itu seperti BUMD. Mohon maaf para anggota DPRD, selalu saja ketika bahas BUMD, pertanyaan yang muncul dari anggota DPRD adalah berapa kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah. Nah, itu kerjanya Cak Musafak dulu. Pokoknya ngurusi pendapatan asli daerah dari BUMD. Nah, nggak apa-apa kalau BUMD. Kenapa? Karena subnya besar, satu kabupaten. Tapi kalau BUMDes, para BPD, tolong jangan selalu bertanya berapa kontribusi BUMDes terhadap PADes. Kenapa ini perlu saya ingatkan? Karena kehadiran BUMDes harus sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Contoh tadi saya lihat sudah untung 64 juta, berapa 65 juta, tapi habis lagi. Untuk apa? Untuk pengembangan usaha. Itu betul. Yang penting setiap pengembangan usaha melibatkan warga masyarakat untuk jualan di situ, untuk memanfaatkan perluasan. Saya dengar juga misalnya mau bikin kolam renang. Nah, kolam renang pasti butuh kuliner. Kulinernya harus diisi oleh warga desa Mojo Ayu, tidak boleh yang lain. Itu bentuk keberadaan BUMDesa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Nah, kalau kemudian ada untung masuk ke PADes, itu pun harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Jadi tidak boleh misalnya menyusun APBdes, ada PADes yang berasal dari penghasilan BUMDes atau kontribusi BUMDes, terus dipakai untuk bikin legacy dalam bentuk yang tidak memberi manfaat ekonomi. Karena ini saya ingatkan juga kepada kita semua, kalau kita bikin legacy, jangan yang tidak memberi manfaat baik secara ekonomi maupun non ekonomi. Contoh, legacy yang tidak memberi manfaat pada ekonomi, bikin patung, warnanya gak karuan, patung duit entek kayak itu patung. Pertanyaan nih, patung itu apa bisa keimanan warga masyarakat desa? Gak bisa. Nah, itu legacy memang, tetapi yang tidak memberi manfaat. Sumber daya manusia misalnya, patung bisa meningkatkan sumber daya manusia dari mana? Nah, legacy yang baik adalah bisa meningkatkan ekonomi atau meningkatkan sumber daya manusia. Misalnya legacy bangun tempat pelatihan, pelatihan kerja, jelas itu legacy yang bisa berdampak pada peningkatan sumber daya manusia. Atau bangun, duit dihabiskan untuk bangun tempat wisata yang bernuansa alam, kemudian seluruh warga masyarakat bisa berjualan di situ,
akhirnya warga masyarakat ekonominya meningkat. Ini legasi yang membawa atau berdampak pada peningkatan ekonomi. Nah, saya ingatkan kepada kita semua bahwa Bumdesa seyogyanya seharusnya untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yang perlu saya ingatkan kepada kita semua termasuk para pendamping, pemanfaatan dana desa. Selalu saya ingatkan di mana-mana, arah kebijakan pembangunan menggunakan dana desa cuma dua. Satu, untuk pertumbuhan ekonomi, yang kedua untuk peningkatan sumber daya manusia. Dana desa mau dipakai apa saja boleh, asal berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Kalau ada pertanyaan, boleh nggak dana desa dipakai untuk bikin bangun gapura? Ditanya balik, gapura itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM apa enggak? Kalau enggak ya berarti jangan dulu. Berarti tidak boleh ya, jangan dulu. Nanti pada saatnya akan boleh. Nah, termasuk ini dana operasional pemerintah desa yang 3% dari tidak boleh, sekarang sudah dialokasikan 3% untuk operasional, dana operasional pemerintah desa. Dana operasional pemerintah desa itu mana ya, pendamping. Nah, itu artinya pendamping oleh dulu namanya saja dana operasional pemerintah desa. Tahun ini 3%, insya Allah tahun depan bertahap akan kita naikkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati para kepala desa, saya sudah sering tahu ya, ada kepala desa berhasil jadi anggota DPRD, ada kepala desa berhasil jadi bupati. Satu yang perlu nanti kita wujudkan, ada kepala desa jadi menteri. Nah itu satu hal harus kita buktikan. Supaya apa? Kepala desa itu banyak loh, 74.961. Mau sok boleh sitok jadi menteri gak iso. Insya Allah nanti akan kita upayakan kalau Gus Muhaimin jadi presiden Republik Indonesia. Baik sekalian yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi sukses untuk para kepala desa, sehat selalu, bahagia selalu, sukses untuk para pendamping desa, sukses untuk para anggota DPRD, sukses untuk Pak Sentot, Bu Sentot juga ya. Bu Sentot aman ya, Pak Sentot pun melawasi terus ya. Jadi dengan betul secara ragu, pulau itu sampai itu paling capek papak dari Pak Sentot. Kalau takut ini bisa bang, kamu sopo, nanti insya Allah aman ya, aman. Demikian Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.